Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri kamu memperhatikan persiapan kamu untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha memperhatikan apa-apa saja yang kamu perbuat. Maha benar Allah dengan firman-Nya surah Al-Hasyr ayat ke-18. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib jamaah Masjid Iman rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah selesai menunaikan fardhu maghrib berjamaah. Sekarang kita tengah beriktikaf di masjid, menunggu datangnya masuk waktu Isya diisi dengan pengajian. Semoga segala apa yang kita laksanakan ini kiranya bernilai pahala di sisi Allah hendaknya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kita sampaikan sebuah pengajian dengan judul Menapaki Jalan Ma'rifah kepada Allah. Kita ambil kajian tauhid, menapaki jalan ma'rifah kepada Allah. Ma'rifah pun mengenal Allah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita pakai pendapat ahli sufi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, dialah yang akan mengenali Tuhannya. Siapa yang mengenali dirinya, dialah yang akan mengenali Tuhannya. Orang yang tidak kenal dengan dirinya, berarti dia tidak akan pernah tahu siapa Tuhannya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, entah betul tidak viral di medsos, seorang Nasrani menghina Allah. Kalau ibarat orang awak datang makan deh,
di anjir kecil dia. Malah juga kau sobok ya Allah di kata-kata di ya Allah Asa. dan kecil cuma ada tekanan, tapi pokoknya menantang Allah. Allah kau mengaku-ngaku Tuhan, mengaku-ngaku membuat bumi jo lagi, padahal patang gua dua baru. Mudah-mudahan kerja itu kerja sakit, Betul. Sakit. tapi batunya sehat. Nah, Bapak Ibu, kami Ustaz itu kadang-kadang memang salah juga. Dikaji di siku di mimbar ko dia sojo fikih, akhlak, sejarah yang mengaji tentang Allah jarang. Jadi kalau nggak kenal masyarakat ya Allah mungkin nggak mutlak salah umat, tapi mungkin salah ustaz juga. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, memang kalau mengaji akidah itu memang tidak semudah mengaji fikih. Sebab fikih dihalalkan berbeda pendapat, sedangkan di akidah haram berbeda pendapat. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, jalan mengenal Allah ada beberapa tangga yang akan kita sampaikan. Pertama pada malam hari ini adalah muhasabah, langkah awal, langkah dasar untuk mengenali Allah itu muhasabah. Muhasabah ku mainge-inge maitong-etong diri. Makanya pesan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum datang perhitungan dari Allah. Anu yang harus kita hitung. Kalau jumlah diri awak berapa? Iya. Berarti kalau udah roh jasad. Ya. Kalau terpisah roh dan jasad aja jadinya. Ayat. Nanti diri aku dua, jasmani dan saya tidak tahu ya diri mana. Jasmani jorohani. Nah, nyoba satu dalam tubuh awak, kalau nyoba pisah, nan cie jadi mayat, nan cie jadi roh. Nan jasad berbalik ke asalnya tanah, nan roh berbalik asalnya ke Allah. Inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Nan manan ilaihi raji'un tu, nan jasad nan roh. Roh. Baik. Jadi kalau kita hitung diri kita dua, jasad, rohani, jasmani dan rohani. Jasmani punya kebutuhan, rohani juga punya kebutuhan. Makanya seimbang lahir jo batin baru menjadi. Kalau kalaya saja balagi aja dulu. Kalaya saja kazohir saja balagi aja dinyo. Manusia sase. Nah, kalau kajasmani saja balabit,
maka yang mengendalikannya adalah hawa dan nafsu. Hawa dan nafsu menggalian siapa? Setan. Syaitan. Nah, makanya pasal nerangkai bahwa seimbang lahir jo batin, seimbang dunia jo akhirat. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maka awak tiu hari magih makan jasmani awak dan rohani dah asrupu itu bulu dan tempang. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, untuk itu memuhasabah diri ini langkah dasar untuk mengenali Allah. Sebab dengan memuhasabah diri kita akan kenal dengan diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, anu yang harus kita kenali kebutuhannya pertama. Kalau jasmani kebutuhannya, jasad awak kebutuhannya, makan, minum, istirahat, pakaian, sampai tinggal dan lain-lain sebagainya, duniawi semua. Kalau kebutuhan rohani awak, kebutuhannya barang bareng, oh ibadah. Nah, kebutuhan rohani awak adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan ibadah. Ya betul, tak salah ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan beribadah. Nah, kini dalam rangka awak menilai diri awak surang-surang, menghisap diri awak surang-surang. Mana nak awak membaca diri orang atau membaca diri awak? Diri orang. Nah, iya Pak. Berarti tiba dengan bola offset bola gol. Ia dan seharusnya dibaca ke diri awak. Membaca anak awak aja atau membaca anak orang? Membaca laki awak aja membaca laki orang? Nah, akhirnya kita rubah polanya. Kalau yo nak tahu je Allah, ini nak dibaca diri awak. Kalau nak semakin dakik awak je Allah, nak itu etong-etong diri awak surang-surang je diri orang lain. Sebab kalau diri awak nak awak baca, itu akan sampai kepada titik namanya kesadaran. Tapi kalau diri orang nak dibaca, tak sadar. ada sudah adanya? Tidak sadar. Di luar kesadaran. Kalau luar kesadaran itu kilo. Betul. Ya kalau di buku ya, terlindung logika akal sehat aja. Maka orang dibaca, maka dakwah dibaca. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maka nanti tu baca tu diri awak. Banyak ayat Al-Quran nanti ditujukan ke awak. Afala ta'qilun. Apa cakap Allah tu? Apakah kamu tidak mempergunakan akal milikilah tu? Wah, saya lagi logat. Apa
apakah kamu mempergunakan akal? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak mempergunakan pikiranmu? Afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikannya? Banyak awak kita bertanya oleh Allah, sebab kita manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam ciptaan yang sangat sempurna. Di mana tak kesempurnaan ciptaan manusia? Di mana? Diri apa? Di mana? Hah? Pertama akal. Akal. Apa beda ciptaan manusia dengan binatang? Jauh. Hah? Iya akal. Kalau orang mantik berkata al-insan hayawanun natik, manusia adalah binatang yang berpikir. Kalau tidak berpikir berarti full jadi binatang, walaupun bentuknya orang. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Oleh sebab itu, kita harus sering merenung. Kita harus sering mengaca diri. Nah, kalau kita sering mengaca diri, maka kita akan terlihat diri kita seperti apa yang kita lihat dalam bayangannya. Tapi kalau kita tak mau berkaca, maka kece awak santiang yo, kece awak gagah yo, kece awak rancak yo. Nah, untuk menghilangkan itu, Allah perintahkan kita memuhasabah diri, memperhatikan diri masing-masing. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, itulah yakin bahwa kita sudah yakin bahwa orang yang baik itu, orang yang soleh itu pasti lebih dekat kepada Allah daripada orang yang kurang solehnya. Yakin Bapak Ibu? Yakin. Yakin kan? Nah, untuk itu nang kedua nang kagitu preso tingkat kesolehan kita tuh sampai 5 baru. Kalau kita melihat tingkat kesolehan kita, kita akan melihat ibadah kita. Kita akan melihat perilaku kita dari dulu sampai kini. Rekam jejak namanya. Nah, supaya awak tahu awakmu siapa sebenarnya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, itulah untungnya orang nanamu membaca diri. Nyu akan tahu dengan dirinya itu sedang ba'a dan harus ba'a. Kalau kok kecil orang apa, kok sentiang nak dibilek, kurang nak ditambah, cabai nak dijahit. Mencarinya muhasabah, mencarinya dengan menghisap diri, mencarinya dengan menghitung-hitung diri.
Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kalau kita lihat posisi kesolehan itu kini kuku sedang ba'a, dan dulu itu memulai ibadah atau kesolehan mbak kini ku baru. Ada tak orang yang rajin kumus haji lalu 50? Hah? Ada kan? Ada. Ada tak orang mulai sholat umur 40? Ada. Ada orang tak sholat dia? Nah, ini kita berbicara kita. Nah, kalau kita rekam jejak kita, bagaimana? Dan kita buat sebelum kini. Jangan kini saja itu. Allah mentong baik buruk wak dari mulai dulu. Hah? Balik. Ada mau dulu. Okay. Allah itu menghitung baik dan buruk yang kita lakukan. Baik akan diberikan pahala, buruk akan diberikan dosa. Itu sejak balik. Lain itu start sholat wajib 5 waktu dari mulai balik. Lain. Nah, tidak mungkin ada dan lain mungkin lainnya itu banyak yang tidak ada dan lain. Kalau lahu 25 yo baru cukup sholatnya. Berapa tahun dia meninggal sholat? Kalau diambil angka 5 balik 10. Nyola dewasa tapi meninggalkan sholat berdosa tak? Bisa. Puasa mau dituju. Ibu-ibu kanak-kanak dulu dek jak gadi dulu puasa nomor 3 dia haid lalu ganti sampai kini. Ada nana dulu. Nah, itu gunanya etongan tadi. So puasa bisa diganti, kalau sholat tidak bisa diganti. Sholat tak bisa diqadha. Walaupun kecil mama dede bisa sholat diqadha, sholat tidak ada qadhanya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, asal sebelum ibu ganti dan ibu tinggal di haid, tentunya akan tetap jadi hutang. Dek beranak berapa bulan 3 besok. 5 anak kadang-kadang kalimonyo kan naik bulan besok. Kalau 5 anak kemudian 5 bulan berarti berhari 150 hari labaran baganti. Itu gunanya teman tadi. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, itu dalam hitungan kasar. Kalau jujur kita metong, kita akan menemukan ba'a bentuk posisi diri wa surang-surang. Tapi kalau kita tak pernah mau menghitung, maka kita tidak akan pernah kenal dengan posisi diri kita seperti apa. Nah, punya banyak itu bagaimana muncul layang-layang putih saja. Kok kan di mata si rampang lah. Pokoknya kalau ada angin mah tak bang. Nah, rupanya bagaimana tak itu loh.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan benar-benar bertakwa, dan janganlah kamu mati sebelum kamu bana Islam, kafah Islamnya. Berarti memang punya proses, punya tahapan. Tapi tahapannya tidak data balantai keramik mendekor. Ini grafiknya naik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu grafiknya naik. Itu akhirnya tiba di puncak. Tidak di lantai kawin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, untuk kita tahu posisi kita di mana, di liwat sedang buat A, maka itu disuruh oleh Allah main tu. Bal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kemudian dalam ibadah yang harus kita hitung-hitung lagi. Pertama kuantitas, kedua kualitas. Kuantitas jumlah, kualitas nilai, bobot. Kalau kuantitas jumlah, dari awak balik sampai kini lansia, kualitasnya ke jumlahnya kali meningkat. Jumlahnya kali meningkat. Pasti. Biasa itu nak musaji solat, ini lah rutin ke musaji, iya kan? Biasa kita puasa ko bulan Ramadan saja. Ini lado Senin Kamisnya, Yaumul Bidnya. Biasa menyantuni anak yatim karayu saja. Inilah tiap hari ada meningkat. Biasa solat duha sekali sebulan entah. Inilah tiap hari. Yo tu. Yo tu. Kari yo telayu. Nah, biasanya mengaji bulan puasa saja. Tadarus orang musajid yo bela tadarus. Bulan cari mencari juga Al-Quran. Akhirnya dik meningkat jumlah ibadah lain di hari baca Al-Quran. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itu tandanya meningkat jumlahnya. Waktu gadi dulu dia berjilbab. Lebih dulu berjilbabnya waktu ubat lah boleh tumbuh Ustaz. Jadi jilbab menutupi ubat, tak jilbab menutupi iman. Dan nanti itu kali tak menitu loh. Alenda. Itu Pak. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, itu tuh basuh kalau dicari itu jamaah. Itu selengah-selengah saja ada basuh itu loh. Nah, kalau udah bersoboknya kesadaran awak lalu ketumbur. Tapi kalau lama subuhnya kadang-kadang tanggung bare. Undi yo umur lah segitu kini. Lalu umur 70 dalam sejika. Alah. Ada orang lebih kan? Nek kelas 70 muan. Dari remaja dewasa itu bentuk ibadah kepada Allah berwujud. Dan Allah kan tak ada kurangnya kawan. Nah inilah sampai lansia kuro batuknya baru nyuak.
Artinya kau sombong. Nah, tapi dek dicari sombong, kalau nak dicari ya kau sombong terus. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kalau lama subuh nyudinan kurang serupu itu ingin menambah banyak-banyak. Bau orang kalau tidak begitu puasa mangit yang ibadah, sebabnya tidak tahu kurang antara lain. Nah, satu. Kemudian kualitas. Yo jumlahlah banyak, tapi kualitasnya banyak. Memenuhi dan diinginkan Allah. Kalau lihat tengah tungin atau juga rakaat sehari semalam nan wajib saja. Sesuai tuntunan itulah zakat. Nah, itu dia dicari semua itu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, anak yang kasih. Kita rajin membaca Al-Quran. Lahlah sesuai baca dengan faedah membaca yang benar. Yuk kualitas letaknya di situ. Itulah sholat lah 50 tahun. Lain pernah kita preso bacaan sholat dan kita baca itu benar atau salahnya. Itu kualitas nanti dituju. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, bau kamu kok tak rajin saja nanti minta. Cik Nabi, kun aliman. Jadilah kamu menjadi seorang guru mengajar. Model mungkin ini kok. Au muta'alliman. Kalau tidak mengajar, belajar. Au sami'an. Mengajar dan pandai. Belajar hari lepas tahun. Melalas anjur. Au sami'an mendengar. Amboiran dia jemaah ini, tapi di mantel letak itu anak. Lain, solatnya laki-laki 5 saf, ibu-ibu 6 saf. Tiba ceramah, tinggal 10 orang selesai. Sama. Hah? Banyak, aku tak habis 10 orang. Jadi tidak habis pikir. Anak tak kita habis pikir. Bahwa segampang itu meninggalkan majelis ilmu. Padahal fikrus saat berpikir sesaat itu untuk belajar agama itu nilainya lebih dari 1000 rakaat sholat sunnah. 1000 rakaat sholat sunnah berhari ngerajualin. Hah? Berhari. Baru 10 rakaat sehari sholat sunnah, baru 100-nya berhari. Baru 1000-nya berhari. 100 ya kan? Dan dalam hadis qudsi kita baca, kalau ada majelis ilmu, maka di atasnya ada 6000 malaikat mengibas-ibaskan sayapnya dan mendoakan keselamatan orang yang sedang bertaklim. Au sami'an la yuda au muhibat, mencintai majelis ilmu. Majaida, barajaida, mendangaida,
mencintai dah, atau nyoda mencintai majelis ilmu. Ustaz yang saja hanya baca itu saja. Ayat sembahyang tapi Al-Fatihah saja. Takwa, iman, sembahyang itu saja kriterianya. Encak YouTube dah ngalih. Apa ni yuk? Hati-hati dengan YouTube. Hati-hati dengan YouTube. Ustaz Yahudi banyak ini. Bekas pendeta yang menjadi ustaz banyak ini. Itu untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jangan percaya mana di YouTube tu. Nah, kalau ada hadis, kalau ada penjelasan, kembalikan kepada kitab asalnya, baru diyakini. Kalau nak bertanya, ada sunset saran tahu apa? Nah, sebab portal di YouTube kan ada portalnya. Asal dimasuk kan? Iya tak? Ya. Asal dimasuk, asal juga dimasuk, asal dimasuk. Ini portalnya ada. Nah, yang gampang-gampang saja. Baik, jadi Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, dan gampang-gampang saja mengingat dulu. Kita berzikir sudah sholat. Kadang-kadang sampai hari ini bacaan kita tidak benar. Subhanallah, harilah. Subhanallah. Sudah, jangan L saja. Jangan ilmu saja, ilmu itu lah menubah. Alhamdulillah. Kita benar bacanya. Alhamdulillah. Ada hari belakang. Kan alhamdulillahi. Allah atau Allahu Akbar lah. Kalau zikir itu Pak, Allah apa Allahu Akbar lah. Allahu Akbar. Ada yang baca Allah. Ada yang baca Allah. Allahu Akbar. Kalau di WhatsApp Allahu Akbar. Kalau di WhatsApp diambung, kalau di berhenti Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia. Lalu kalau Al-Fatihah kita bisa lihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tidak benar. Yang benarnya alhamdu. Dan alhamdu. Kalau alhamdu segala puji. Kalau alhamdu seluruh benda yang mati. Iyyaka na'budu, hilang tasdidnya. Iyyaka na'budu. Alun ain dengan hamzah berkali. Iyyaka na'budu. Itu hamzah itu ain. Nah, kalau menuju ke kualitas mungkin keren bakal lewat masih banyak namun serasa. Dan itu harus ditemukan pada diri kita masing-masing. Siapa yang akan menemukannya? Orang yang mencari. Kalau kita tak mencari, dia tidak akan bertemu. Maka beramallah kita ala kadarnya, sesuai dengan apa adanya. Mungkinkah kualitas ibadah apa adanya akan baik daripada kualitas ibadahnya sungguh-sungguh melakukan ibadah dengan tuntunan yang ada? Tak mungkin sama. Apalagi bertahlil.
Jadi sini sudah sering saya ingatkan. Karena itu tugas saya. La ilaha illallah. Dengarkan Ustaz untuk membaca syahadat di waktu dia khutbah. Coba dengar. Rata-rata la itu tidak panjang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba simak. Coba simak. Kan dalam khutbah awal itu kan ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la, jangan asyhadu an la ilaha illallah. Lam lam nafi artinya tidak. Ada jelek lam nahi artinya jangan. Nah kalau boleh dipanjangkan layu, kalau tidak dipanjangkan layu, ya lam taukid anda panjang layu, anda ada saksinya. Berarti berubah fungsinya dari sungguh Tuhan selain Allah. Wak mukasihnya wak berzikir, tapi nan sudahnya kalimat syirik jadinya. Makanya kalau bahasa Arab itu kaidah benar salahnya bahasa Arab, tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, ada shin, ada sin. Bayangkan kalau kita tak bisa membedakan shin dengan sin. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu mau. Tidak bisa membedakan sin dengan sa. Ismun. Maksud ayat ismun kabir, dosa besar. Wa ismuhuma ismun kabir. Judi dan khamar itu kedua-duanya dosa besar. Tapi tidak bisa membedakan sa dengan sin. Wa ismuhuma ismun kabir. Judi dan khamar itu kedua-duanya nama besar. Nah, tidak sederhana itu. Makanya perintah Rasul utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari mana? Dari balaki sampai begini. Karena dari ayunan sampai menyalam ke mati. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini sangat penting mengetahui kualitas ibadah kita itu sampai di mana. Itu mengukurnya dengan ilmu. Tidak bisa dicari matu, tapi dengan ilmu. Oleh sebab itu ukurlah ibadah awak sampai kira-kira sampai 5 baru. Mah membaca Rabbil Fililinya ia di akhir itu membayangkan seluruhnya. Barang begini Rabbil Fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Salapan doanya tak buang kesalahannya. Bahasa babnya ia mati di belakang itu tidak ikut sertakan yang berarti aku. Rabbil Fili, ampunilah aku. Warhamni, kasihinilah aku. Tapi kalau tidak dipanjangkan sampai ni saja, nanti yang dia terbuang. Ala para tahun membaca suruh itu. Wajah wajiyah pada tahun membaca wajah wajiyah. Wajah wajiyah. Atau sedang itu saya wajah wajiyah. Kulu Allah ahad. Nah kulu Allah. Mana kulu Allah? Qul huwallahu ahad. Qul dengan qaf, jangan dengan kul.
Kalau dengan kul dengan kaf artinya makanlah. Akan kebayang kul huwallahu ahad, makanlah Muhammad, Allah itu Esa. Ganas Nabi Muhammad. Itu karena tidak bisa membedakan qaf dengan kaf. Fi qalbin salim, dalam hati yang tentram. Fi kalbin salim, pada anjing yang selamat. Nah, ini sangat penting membaca diri sampai ke situ. Kemudian A harus kita baca oleh wakatu. Wakatu ku kita nalalan siang kalau Pak Haji lemudo. Pak Haji berapa umur Pak Haji? Hampir limpur tadi. Hampir? Limpur. Hampirnya kan ada sampai lek. Amdur. Ini orang dan siaga dan telepon dulu. Kalaulah tipu di gari 60-70, itu kan tak lama oleh itu. Ya tak? Nak lama itu dong. Lebih je 80 kan Pak ya? Berarti nanti buang-buang 60 pada buang tu apa lagi dah 70 kan lah latihan dia mati. Nah, Lari awang-awang. Lari awang-awang. tak ada awal itu kan abang lagi tipu awang mah. Tinggal menyembah step itu. Jadi untuk itu kalau kita sudah sadar dengan posisi itu, maka kita akan lebih meningkatkan kualitas ibadah dalam jumlah dan kualitas ibadah dalam nilainya, dalam mutunya. Tanggal 5 bulan. Nah, kalau kita lakukan posisi itu, maka insya Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun sudah bisa terpenuhi. Tapi kok masih 80-70 muncul layang-layang putih itu, kadang kamu saya jadi kadang tidak. Ada tahun Kadang sholat dalam bedok 62 ada. Sudahlah di rumah dalam bedok. Bikin paspor. Baru sampai museni ambil bola gitu. Kalau itu benar. Mana? 6 Asalnya jadi Berapa bayarnya? 6 Ajal bola lah. Kok mudah betul? Alhamdulillah. Baik. Jadi barangkali karena waktu kita sudah masuk, itu dulu pada langkah awal. Nanti akan kita lanjutkan langkah selanjutnya, sehingga kita akan benar-benar insya Allah menemukan diri kita masing-masing. Semoga kita menjadi semuanya menjadi husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq walillahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.